Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 yang berbahagia. Mudah-mudahan pada hari ini kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Salam sayang, salam kangen, salam rindu dari ibu untuk kalian semua. Kita ketemu lagi masih dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Kali ini pembelajaran IPS, pertemuan yang ke-9. Karena suasana kita masih seperti ini, Ibu mohon mudah-mudahan kamu, Ibu semua dan Ibu masih tetap bisa menjaga semangat kita, masih tetap bisa bersabar, dan masih tetap menjaga diri kita masing-masing, menjaga keluarga kita, agar terhindar dari penyakit yang sedang melanda saat ini. Dan untuk anak-anak ibu semua yang sedang berada di rumah, yang saat ini sedang menyimak pembelajaran kali ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah agar wabah ini segera berakhir dan agar kita semua bisa bertemu kembali di sekolah. Jika kalian mengalami kendala saat belajar, ketahuilah bahwa Bapak Ibu guru kalian pun di sekolah mengalami hal yang sama. Setiap orang mungkin mengalami situasi yang sulit saat ini, karena harus melewati yang biasanya normal harus dilakukan secara sebaliknya, ya. Namun orang yang hebat adalah orang yang bisa mengatasi semua permasalahan tersebut dengan satu semangat dan dengan satu keyakinan bahwa di balik apa yang terjadi, Allah pasti memberikan jalan yang terbaik buat hambanya. Anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini ibu tidak menyampaikan materi, namun ada tugas yang harus dikerjakan berkaitan dengan persiapan penilaian tengah semester yang akan diadakan minggu depan, tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 12 Oktober kalau tidak salah. Ada 6 hari yang harus dikerjakan waktunya untuk menyelesaikan penilaian tengah semester. Namun sebelum kita masuk ke hal-hal tadi, ada beberapa hal nanti yang akan Ibu sampaikan. Mari sama-sama kita awali kegiatan pembelajaran jarak jauh kita yang kesekian kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah melancarkan semua urusan kita dan melancarkan semua kegiatan belajar kita, baik Ibu dan kamu semua. Oke, anak-anak ibu, masuk ke yang pertama. Pada pertemuan kali ini, ibu menyampaikan beberapa hal. Tolong dicatat dan diingat baik-baik. Yang pertama, bahwa akan diadakan pekan penilaian ulangan tengah semester. Insya Allah akan diadakan tanggal 5 Oktober hari Senin sampai dengan hari Jumat. Adapun teknisnya adalah orang tua kamu datang ke sekolah sesuai dengan jadwal kelas 7 tanggal 1 kalau tidak salah, kelas 7 hari Kamis, kelas 8 hari Jumat, dan kelas 9 di hari Sabtu. Datang ke sekolah, orang tuanya harus orang tua, tidak boleh peserta didik. Orang tua atau wali datang membayar kegiatan ulangan tengah semester. Bagi yang sudah membayar, membawa bukti kwitansi setelah membayar. Kemudian mengambil naskah soal ulangan, kemudian dikerjakan di rumah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti setiap hari kamu harus menggunakan seragam, kemudian foto menggunakan name tag, jadi name tag yang dipegang sambil foto, lalu di-share ke wali kelas masing-masing atau ke grup wali kelas masing-masing sebagai bukti kamu sedang mengerjakan ulangan tengah semester. Itu untuk teknis ulangan tengah semester. Kemudian jadwal pengumpulan naskah adalah minggu kedua setelah ulangan tengah semester. Jadi ulangannya selesai tanggal 11, maka dikembalikan nanti Senin, Selasa, dan Rabu. Ya, itu untuk penilaian tengah semester. Lebih lengkap dan jelasnya, kamu bisa langsung bertanya kepada wali kelas kamu, atau bisa juga langsung bertanya kepada ibu. Bisa WA, bisa telepon, atau bisa datang langsung ke sekolah. Tapi sekali lagi ibu ingatkan bahwa yang harus datang ke sekolah adalah orang tua atau wali. Siswa tidak diperkenankan datang ke sekolah, apalagi menggunakan seragam. Ya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan tugas mapel yang selama ini diberikan oleh Bapak Ibu guru kamu di video. Sampai hari ini, kelas 9 khususnya,
itu hanya baru beberapa orang yang sudah mengumpulkan tugas offline. Artinya masih banyak yang belum mengumpulkan tugas. Nanti akan didata, dan bagi yang tidak mengumpulkan tugas offline, maka dengan sangat terpaksa soal UTS-nya akan ditahan dulu sama ibu. Jadi tidak akan diberikan sampai kamu menyelesaikan tugas offline tersebut. Jadi sudah tugas online-nya dibuat mainan, tidak serius, tugas offline pun dibuat sepele. Tolong ya nak, ini kita belajar sama seperti di sekolah. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka gurunya dapat nilai dari mana? Ya, tolong diperhatikan lagi. Buat yang sudah menonton video ini, tolong disampaikan sama yang belum, sama yang biasa lalai, di-share di grup yang biasa kamu pakai yang ada gurunya atau tidak ada gurunya. Tolong diingatkan lagi kepada mereka bahwa mereka harus mengumpulkan tugas. Kapan batas terakhir waktu mengumpulkan tugas? Batas terakhir mengumpulkan tugas adalah sebelum atau saat pengambilan naskah oleh orang tua. Jadi itu terakhir, nanti saat mau dikasih naskah, ibu akan checklist dulu apakah tugasnya sudah semua. Kalau sudah semua, maka soalnya akan diberikan. Ya, itu untuk teknis ulangan tengah semester. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan pelajaran IPS pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, pelajaran IPS adalah latihan untuk mempertajam pengetahuan kamu atau meyakinkan dan sekaligus meyakinkan ibu bahwa itu adalah pekerjaan kamu. Maka kelas 7, 8, dan 9 mengerjakan buku paket di LKS, di buku paket IPS, yakni penilaian tengah semester. Ibu akan membacakan mulai dari kelas 9 terlebih dahulu. Di kelas 9, di buku IPS-nya dibuka di halaman 49 sampai 51. Di situ ada pilihan ganda 1 sampai 20 nomor. Ibu ulang ya, halaman 49 sampai dengan 51. 1 sampai 20. Kemudian kelas 9 halaman 49 sampai 51, 1 sampai 20 pilihan ganda saja. Kelas 8 ya, halaman 51 sampai halaman 54. Kelas 8 halaman 51 sampai 54, halaman 51 sampai 54 sama bagian A saja pilihan ganda. Kemudian kelas 7 penilaian tengah semester halaman 49 sampai halaman 52, halaman 49 sampai halaman 52. Bagian A-nya saja pilihan ganda 1 sampai 25. Ya. Itu untuk tugasnya. Yang terakhir adalah teknik pengerjaan tugas. Teknik pengerjaan tugas adalah bersama dengan video ini nanti akan disertakan link sesuai dengan kelas masing-masing. Biasakan setiap kali mengisi link, nonton dulu videonya. Setelah ditonton videonya, baru diisi linknya. Jadi nggak kerepotan nanya token. Ya, yang pertama adalah mengisi nama, kemudian memilih kelas, kemudian yang ketiga mengisi token. Tokennya ada di bawah ini. Ya, nanti kamu baca, disimak baik-baik tokennya. Token untuk kelas 7, 8, dan 9 sama. Jadi tidak perlu tukeran tidak perlu repot-repot. Jadi tokennya sama tadi, gitu ya. Itu tokennya. Kemudian perhatikan tulisan token. Jika token itu ditulis dengan huruf kapital, maka kamu harus mengikuti sesuai dengan yang kamu lihat. Jelas ya, Nak? Kemudian nanti setelah mengisi token akan ada kolom berikutnya. Setelah klik kolom berikutnya, nanti akan ada nomor 1 sampai 20 untuk kelas 8 dan 9 dan 1 sampai 25 untuk kelas 7. Nanti di nomor 1 hanya akan ada pilihan A, B, C, D. Tidak ada kata-kata, tidak ada soal, dan tidak ada abjad. Jadi, tidak ada soal, tidak ada pilihan jawaban, hanya ada 1 titik A, B, C, D. 2 titik A, B, C, D, dan seterusnya sampai nomor 20 dan 25. Bagaimana cara menjawab? Cara menjawab adalah kamu membuka buku LKS-mu, buku paket IPS-mu, lihat soal nomor 1, baca soal nomor 1, kerjain nih yang di sini, ya kan? Kerjain dulu, baca nih soalnya nomor 1. Karakteristik ruang di satu wilayah sampai dengan selesai. Kemudian misalkan jawabannya ternyata C. Nomor 1 jawabannya C misalkan. Maka kamu klik di link tersebut nomor 1 C. Gitu ya, kamu cukup mengklik jawaban C di link tersebut.
gitu ya, berurutan. Jadi soalnya berurutan 1 sampai 25 di buku, 1 sampai 20 untuk kelas 8 dan 9. Nanti di link hanya ada urutan 1, 2, 3 sampai seterusnya gitu ya. Jadi kamu cukup klik huruf jawabannya saja. Kalau kita biasanya pakai kertas selembar gitu kan. Nah, karena ini tidak ada kertas selembar, jadi kamu harus mengisinya di link tersebut gitu ya. Untuk poin jawaban nanti bisa dilihat langsung seperti biasa, ada skornya. Kamu bisa langsung lihat skor kamu dan itu akan dijadikan nilai tambahan untuk pelajaran IPS gitu ya. Karena kalau boleh jujur, Ibu kurang kurang yakin kalau kamu mengerjakan ulangan harian dalam bentuk teks tertulis gitu ya, karena bisa aja kan searching di Google terus cari jawaban di mana-mana gitu. Maka Ibu rasa ini akan lebih akurat gitu ya, walaupun kamu nanti searching kan ada batas waktu gitu ya. Oke anak-anak Ibu rasa sudah paham. Pokoknya sesuai aja, nomor 1 misalnya jawabannya C, maka klik di link jawabannya C gitu ya. Nomor 2 B, maka klik option B di link gitu. Jadi sesuai dengan urutan soal, nggak boleh ngacak, harus berurutan gitu ya. Anggap aja ketika mengerjakan tugas IPS pilihan ganda, jawabannya aja. Kan biasanya kamu tulis jawabannya aja tuh A, B, C, D. Nah, kali ini kamu harus menuliskan jawaban itu di link Google Form yang Ibu sertakan bersama dengan video ini gitu ya. Terakhir, jangan cuma diisi di link Google Form, tapi diisi juga di buku paketnya sebagai bahan belajar untuk persiapan penilaian ulangan tengah semester ya. Pada pertemuan kali ini Ibu hanya akan menyampaikan itu saja. Semangat anak-anak Ibu untuk menghadapi ulangan tengah semesternya. Kerjakan soal ulangan dengan jujur. Kalau bisa dikerjain sendiri, jangan minta bantuan orang tua dulu. Boleh nggak Bu searching di Google? Lebih baik cari di buku dulu baru searching di Google, karena dari Google tidak selalu semuanya benar gitu ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jika ada yang belum jelas, kalian bisa langsung WA Ibu atau tanyakan langsung ke Ibu. Khusus kelas 9, Ibu mohon ini perbaikan nilai IPS tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk kelas 7, kemarin ulangan IPS-nya sangat bagus, hasilnya 20, 30, 50. Ibu tidak tahu apa yang kurang. Mudah-mudahan ini menjadi perbaikan agar nilai kamu bisa lebih baik ya nak. Kamu kelas 7 IPS-nya jelek banget gitu ya. Buat yang kelas 8, pertahankan nilai yang sudah baik. Buat yang belum baik, segera diperbaiki. Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki nilai yang kurang kemarin-kemarin ya. Tetap semangat anak-anak Ibu, jaga kesehatan di rumah aja. Ingat selalu pesan Ibu untuk berdoa. Kita sama-sama memohon kepada Allah agar semua ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat, diisi yang benar supaya nilainya bagus. Boleh nyari di buku. Kalau ada yang nggak jelas bisa langsung tanya sama Ibu ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.